Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ridwan Kamil dan Suswono menghadapi golput massal ya, dan bahkan ada gerakan coblos semua. Ini menandakan bahwa partisipasi politik itu semakin tinggi, tapi angka golput dan tidak sah ya atau coblos semua ini juga akan semakin tinggi ya. Catatan kemarin dalam Pilpres dan Pilkada itu sudah 81% partisipasi pemilih ya. Di situ juga mengalami penurunan. Kita lihat saja ini. Kang Emil hadapi golput hak warga, tapi masa depan Jakarta di tangan pemilih. Coblos semua. Ya, memang memilih pemimpin itu kalau dihadapkan antara Ridwan Kamil dengan Pramono, di situ masyarakat ya ada yang mengatakan kedua-duanya mereka bukan bukan pilihannya. Tapi untuk menentukan masa ya depan Jakarta itu berada di tangan pemilih. Apakah harus coblos semua? Apakah dengan golput dan sebagainya. Dan sekarang kita undang-undangnya masih dibahas di Mahkamah Konstitusi bahwa setiap pemilihan itu harus ada kotak kosong, dan itu undang-undangnya masih belum disahkan begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah menentukan pilihan itu juga juga melihat masa depan begitu kan. Kalau dipimpin masalahnya dipimpin salah satu orang misalnya antara Ridwan Kamil dan Suswono, dan itu yang menang. Pada kenyataannya walaupun kita tidak suka ya mau bagaimana lagi begitu, sebagai seorang pemimpin kita harus mati begitu kan. Ya karena Ridwan Kamil ini kan sudah berpengalaman di Jabar, tapi kan berarti bukan berpengalaman di Pilkada DKI Jakarta begitu. Artinya untuk bersentuhan dengan masyarakat masih ya nuansanya masih agak canggung begitu. Makanya Ridwan Kamil kabarnya ingin mau bertemu dengan Anies Baswedan. Pertemuan inilah yang kemudian lagi viral hari ini, bahwa Anies Baswedan sudah merespon begitu kan ya, tapi untuk melangkah untuk pertemuan itu masih belum. Bagaimana untuk menanggapi hal ini? Menanggapi hal ini begitu kan, ya sah-sah aja sebenarnya kalau Anies Baswedan bertemu dengan Ridwan Kamil, bertemu dengan Suswono. Karena apa? Karena pada kenyataannya adalah dengan alibi Ridwan Kamil ingin menemui salah satu calon yang kemudian yang sudah menjabat di Pilkada DKI Jakarta, juga termasuk Ahok, katanya sudah mau komunikasi begitu kan ya. Saya kira tidak ada masalah, tapi untuk masalah dukungan itu hak prerogatif dari masyarakat, dari pemilih dari Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya kalau masyarakat ada pengaruh besar begitu kan ya terhadap jalannya demokrasi yang ada di Pilkada DKI Jakarta, maka banyak orang yang akan mencoblos semua. Saya kira ini tidak menyalahi aturan begitu kalau coblos semua. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah hak warga dirinya sendiri begitu kan, hak prerogatif dari seorang pemilih. Artinya tidak ada organisasi, tidak ada orang yang menyuruh kamu harus golput, kamu harus kamu harus coblos semua begitu. Tidak ada yang menyuruh seperti itu. Yang ada itu ada gerakan masyarakat dalam diri sendiri begitu kan untuk memilih yang coblos semua. Saya kira tidak menyalahi aturan begitu kan ya, tergantung dari hak masyarakat itu. Kecuali misalnya kamu kok harus golput ya, misalnya kamu harus golput, kamu harus coblos semua, nanti tak kasih uang. Nah, itu apalagi seperti itu justru yang melanggar konstitusi begitu, melanggar undang-undang. Itu kena pasalnya nanti ya. Tetapi kalau keinginan sendiri misalnya, ya udahlah saya coblos semua aja. Nah, ini kan keinginan sendiri begitu. Tidak ada di situ untuk lalu kemudian melanggar pada konstitusi begitu. Yang saya tahu itu adalah hak money politik ya. Hak money politik itu dalam artian bahwa ketika hak itu ya harus melalui pengantar atau melalui suruhan, kamu harus coblos tak kasih uang. Itu sudah money politik. Yang dibahas di situ adalah masalah konstitusionalnya ya. Ya, jadi mau bagaimana lagi begitu? Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen. Nampaknya Ridwan Kamil ingin mengambil hati anak abah ya. Email ya, Ridwan Kamil hadapi golput hak warga ya, tapi masa depan Jakarta di tangan pemilih. Justru Jakarta dipastikan akan lebih baik ya jika dipimpin oleh Ridwan Kamil yang suka menghina orang Jakarta dan para mantan presiden.
Pemimpin tanpa legitimasi dari rakyatnya, yakinlah ya, pakai atau kerja juga. Mau ke sana mau, ya mau ke sana malu, ya mau ke sini segan. Pokoknya ya bakalan nggak enak. Salah tingkah ya jadinya. Yakin kemarin 3 pasangan kandidat kepala daerah DKJ minta dipilih semua. Ada yang lewat independen, ada yang koalisi gemuk, dan ada yang mendukung kadernya sendiri. Salahnya di mana coba ya? Kalau sebagian warga Jakarta dalam pilkada DKJ nanti mencoblos atau memilih semua biar adil. Ya inilah, tidak ada yang salah, semuanya tidak ada yang salah begitu kan. Ya tidak ada yang salah, semuanya serba melalui mekanisme demokrasi kita. Tapi sebagai masyarakat, satu-satunya begitu juga punya hak di situ adalah untuk kemudian ya mencoblos siapa yang inginkan begitu. Mau golput ya silakan, mau pilih Ridwan Kamil silakan, mau pilih Pramono silakan, atau coblos semua ya silakan. Artinya apa? Artinya ketika masyarakat dihadapkan dengan pemimpin, ya pemimpin si A, si B, kedua-duanya mereka tidak suka, apa yang Anda lakukan? Dan itu pertanyaannya banyak sekali begitu kan ya. Daripada tidak ada yang memilih, mending datang aja ke TPS sebagai partisipasi. Nanti barangkali di TPS berubah begitu ya, atau mendukung si A, atau melihat Ridwan Kamil agak lucu fotonya lalu kemudian dicoblos. Lihat Rano Karno karena mereka disukai warga Jakarta langsung dicoblos, siapa tahu berubah begitu. Tapi ya inilah politik, mau bagaimana lagi begitu. Coba kita baca beritanya. Ini agak menarik begitu kan beritanya ya. Email Ridwan Kamil ya, hadapi golput. Warga mengatakan tapi hak warga tapi masa depan Jakarta di tangan pemilih ya. Ekspresi kecewa atas kegagalan Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur ya makin disalurkan melalui seruan untuk mencoblos semua calon atau melakukan golput ya pada Pilkada Jakarta 2024. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil juga didampingi oleh wakil gubernur Cawagup Suswono yang mengaku tidak mempermasalahkan adanya seruan tersebut. Email ya, siapa akrabnya Kang Email itu menyatakan bahwa seruan untuk memilih semua paslon atau golput merupakan hak ya politik warga Jakarta dalam berdemokrasi. Bahkan ya, seruan golput mencoblos semua dalam Pilkada Jakarta 2004 masif dikampanyekan oleh para pendukung Anies Baswedan atau yang dikenal sebagai anak abah ya, Anies mantan gubernur Jakarta. Ya, jadi saya garis bawahi begitu kan ya. Saya garis bawahi dan menyampaikan bahwa anak-anak abah di situ tidak pernah berkampanye atau mengempanyakan coblos semua. Tidak ada begitu kan. Sifat kampanye itu dalam artian ya mengumpulkan orang kan. Sifat kampanye kan seperti itu. Saya garis bawahi, mungkin ini salah begitu kan ya. Mengkampanyekan Anies Baswedan itu dalam artian bahwa mengumpulkan orang, mengajak orang begitu kan. Itu saya kira itu adalah bentuk simpati atau bentuk apapun begitu kan. Yaitu mengajak orang itu adalah merupakan kampanye. Tapi kalau hak dirinya misalnya, saya akan coblos semua deh. Itu bukan berkampanye begitu kan, tapi menyatakan dirinya ya, menyatakan dirinya untuk coblos semua. Ini beda untuk mengampanyakan itu. Anak abah tidak pernah mengampanyakan itu begitu kan ya. Namun ya, email juga menegaskan bahwa dirinya siap menawarkan ide-ide baru yang belum pernah diterapkan di era Anies Baswedan. Menurutnya, membangun Jakarta harus dilandasi oleh prinsip keingintahuan tetapi juga inovasi. Emil yang merupakan politikus Partai Golkar mengungkapkan bahwa bersama Suswono mereka telah menyiapkan 70 program unggulan yang bertujuan untuk memajukan Jakarta. Jika dipilih, mereka berencana menjadikan Jakarta sebagai kota global yang adil dan inklusif bagi seluruh warganya. Tapi ya jangan ya aneh-aneh begitu kan, dalam artian membangun ini, membangun itu, uangnya dari mana coba ya. Jadi Jakarta itu bangunannya sudah, tata ruangnya sudah bagus begitu ya. Tapi yang kita lihat adalah masalah kesejahteraan, itu sangat penting sekali. Kenapa? Ya karena kesejahteraan itu saya kira angkanya masih tinggi ya. Ini harus kita perbaiki. Pendidikan itu menjadi prioritas utama sebagai investasi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.